Salam, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Rabu tanggal 4 Januari 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang pertama ayat 41. Demikian firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi asima rohana, disurduk koma tanganna, dijama maibana, laus didokma, naolo doau, iasmaho." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki hari yang keempat di tahun 2023 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman-Nya. Untuk itu, saya dan seluruh keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita untuk menjalani hari-hari pada tahun 2023 ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada manusia yang mengingini agar dia dihinggapi suatu penyakit. Untuk itu, manusia selalu berupaya agar ia tetap sehat. Tetapi kita yang memiliki tubuh yang lemah ini, suatu saat bisa dihinggapi suatu penyakit. Karena kita semua tidak suka mengalami sakit, maka kita selalu berusaha mencari obat dan mencari orang yang dapat menyembuhkannya. Di dalam nats renungan kita pada hari ini, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Menurut pemahaman orang Yahudi pada waktu itu, bahwa seorang yang terkena penyakit kusta adalah orang yang dikutuk. Penyakit kusta ini salah satu jenis penyakit yang membahayakan, penyakit yang menular, dan yang tidak dapat disembuhkan. Itulah sebabnya orang yang terkena penyakit kusta ini tempatnya diasingkan dari tempat pemukiman. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan bagaimana tekanan jiwa dan penderitaan yang dialami orang yang terkena penyakit kusta ini. Dia diasingkan, tidak bisa bergabung dengan keluarga, dan divonis bahwa penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan ini memberikan suatu pembelajaran yang sangat berharga untuk memotivasi kita agar terjauh dari rasa putus asa. Didorong oleh usaha dan kemauan, pengharapan dan keyakinan yang sangat besar dan kuat akan membuahkan hasil. Seorang yang terkena penyakit kusta dalam nats ini dipenuhi pengharapan dan keyakinan
bahwa Yesus dapat menyembuhkannya dari penyakit itu. Dia datang kepada Yesus dan berlutut memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dikatakan dalam ayat 40. Sikap dan kata-kata ini tentulah didorong rasa keyakinan terhadap Yesus bahwa Yesus berkuasa untuk mentahirkannya dari penyakit itu. Di samping itu, sikap dan kata-kata ini tentulah dapat menggugah hati untuk memberi apa yang dia minta. Tanpa berpikir panjang, tanpa investigasi, siapa orang ini? Kita melihat hati Yesus pun tergerak. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Katanya, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga saatnya sakitnya sembuh dan ia menjadi tahir. Kuasa Yesus menyembuhkan dan mentahirkan manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak yang kita pergumulkan dalam hidup kita ini, yang dapat membuat kita sangat menderita. Dan seakan-akan dunia kita ini juga sepertinya mengucilkan kita. Mungkin juga kita telah mencari ke sana kemari siapa yang dapat membantu kita. Apabila hal itu belum terjawab, jangan putus asa. Tetaplah tumbuhkan dalam diri kita pengharapan dan keyakinan bahwa Yesus akan menolong kita. Saudara-saudara, renungan ini dapat memberi motivasi, mendorong kita agar jangan putus asa. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah dinyatakan kepada kita. Datanglah kepada Yesus, bersujudlah di hadapannya, bermohonlah kepadanya, agar apa yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan Yesus akan menggerakkan hatinya untuk mentahirkan kita. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar saat ini. Engkau telah menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami datang bersujud dan memohon kepadamu. Kasihilah kami. Tahirkanlah kami dari segala penyakit, dari segala problem dan masalah, dari segala sesuatu yang dapat membuat kami menderita dalam hidup kami ini. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Terimalah doa permohonan kami ini. Amin. Selamat Tahun Baru, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.